Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Rizal dengan NIM 22650009. Oke, sini jasa tutorial ini untuk menyelesaikan tugas untuk kalian saya yaitu manajemen teknologi informasi dengan materi Project Time Management. Oke, langsung saja. Pentingnya jadwal proyek atau yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Kedua, pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Oke, selanjutnya gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Pertama, satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Kedua, sebagai orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara yang lainnya tidak. Selanjutnya atau G P versus P. Selanjutnya perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Selanjutnya adalah media snapshot itu berbeda dengan Olimpiade musim dingin pada tahun 2002. Perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas dari 2004 yang diselenggarakan di Athena dan Yunani. Oke, banyak artikel yang ditulis sebuah upacara pembukaan memperlihatkan bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Tiga, transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para para kritikus dengan berpura-pura para kerja masih bekerja pada saat upacara dimulai. Oke, sangat penting. Selanjutnya adalah itu manajemen waktu proyek. Selanjutnya, ringkasan peringkasan manajemen waktu proyek bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, planning shutdown management. Pertama, tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan jadwal. Selanjutnya, sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, formal pelaporan, deskripsi proses. Oke, mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang menemukan durasi atau biaya dan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih ringkis beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realitas. Sini daftar aktivitas dan atribut. Selanjutnya, milestones, milestone, milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Selanjutnya, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Selanjutnya adalah sequencing activities. Sorry. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah ukuran kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur cases. Ada tipe-tipe dependensi bisa dilihat tipe-tipenya. Pertama ada tipe mandatory dependency. Jadi
dissertionary dependencies, dan external dependencies. Oke, selanjutnya network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logam antara atau ukuran aktivitas proyek. Ini adalah contoh network diagram proyek X. Selanjutnya diagramming method atau ADM. Lihat seringkali disebut activity on arrow atau AOA atau network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Selanjutnya hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Misalnya proses membuat diagram AOA. Um, Inilah tes dependensi typeface. Contohnya bisa lihat. Dan ini contoh PDM network diagram. Selanjutnya estimasi resource kegiatan. Estimasi durasi kegiatan yaitu durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu untuk yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas effort. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Yang akan melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi three point, membuat penjadwalan, Gantt chart. Dan inilah contoh dari Gantt chart for project. Bisa dilihat contohnya. Menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestone dengan cara memasukkan tas berdurasi nol atau kita dapat menandai setiap hal sebagai tonggak. Smart Smart cerita. Linton harus. Oke, inilah contoh dari Talking Gantt chart. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.